من والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب الأذكار والدعوات إلى قوله باب الحث على الدعاء وإجابته إلى قوله الخامس ijabatul doa anwa'un. Pengkabulan doa itu bermacam-macam. Fataratan yaga'ul matlub bi'ainihi 'alal fawr. Kadang-kadang permintaan itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan, dan kadang-kadang bisa jadi yang kedua nih, yaqa'ul matlub walakin yata'akhkhar. Permintaannya itu terjadi, dikabulkan oleh Allah, lakin ya ta'akhir, tapi lambat, diundur sama Allah, li hikmatin, karena ada suatu hikmah, ada kebaikannya. Ketiga, wa taratan tabaul ijabah bi ghairil matlub. Kadang-kadang doa itu dikabulkan tapi tidak sesuai dengan permintaan. Permintaannya A, dikasih sama Allah B. Haitsu la yakunu fil matlub maslahah najizah, karena yang dia pinta itu tidak ada kebaikan untuk dia. Makanya Allah kasih doanya itu dikabulkan tapi dengan yang ada manfaat untuk dia. Jadi makanya kalau kita minta sesuatu, permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah ganti dengan yang lainnya. Allah kabulkan doa kita dengan memberi yang lain. Kenapa? Yang lain itulah yang maslahat untuk kita, yang baik untuk kita. Sedangkan yang kita pinta itu belum baik. Udah tadi. Kira Abang Anjau bilang dia. Kemudian seperti misalnya seorang anak umur 7 tahun minta motor sama orang tuanya. Sama orang tuanya dikasih apa? Sepeda. Kenapa? Kasih motor tidak baik, kasih sepeda baik untuk dia, untuk dia main-main. Nah begitulah kira-kira. Kita minta sesuatu kayaknya itu baik buat kita, tapi Allah tidak kasihkan. Allah kasih sesuatu yang maslahah, yang baik buat orang yang minta itu. Ai ajilah hadirah. Najizah artinya ajilah hadirah. Yang dia Allah kasih dengan sesuatu yang baik untuk dia pada saat itu. Wa fil waqi' maslahah najizah au aslah minhu. Tetapi yang Allah kasihkan adalah yang lebih baik untuk dia pada saat itu. Wa taratan yasrifullahu anhu. Coba lihat. Wa taratan, dan kadang-kadang doa itu yasrifullahu anid da'i. Allah hilangkan, Allah palingkan, Allah jauhkan berkat doa itu anid da'i, dari orang yang berdoa apa? Su'an, suatu kejelekan. Jadi artinya sebenarnya dia ini dapat kejelekan. Misalnya sebenarnya dia ini di jalan itu tadi kena senggol kontainer sebenarnya, tapi karena dia berdoa yasrifullahu anid da'i, Allah palingkan, Allah jauhkan dari orang yang berdoa itu apa? Su'an, suatu keburukan yang akan menimpa dia. Sebenarnya dia ditimpa keburukan, berkat doa Allah jauhkan keburukan itu. Jadi makanya jangan malas berdoa. Karena dengan doa itu, ingat tuh, ketika kita minta permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah, ingat, mungkin ini Allah akan tunda pada waktunya nanti karena hikmah tadi. Mungkin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin Allah jauhkan dari musibah. Nah, itu. Jadi tidak ada kita kalau minta sama orang yang dermawan saja. Ada orang ini dermawan, baik, minta sama dia, minta duit lah, dikasih lah sama dia. Apa lagi Allah? Allah itu akramul akramin, paling dermawan. Ya.
Tak mungkin Allah membiarkan hambanya yang sudah angkat tangan, kemudian selesai berdoa Allah biarkan hambanya kecewa. Itu tak mungkin. Allah la yukhayyib raja'a ibadihi. La yukhayyib, Allah tidak mengecewakan raja'a, harapan ibadihi, harapan hambanya. Tak mungkin. Tinggal hambanya yang husnudzon, prasangka baik. Tak mungkin Allah membiarkan hampa tangan hambanya setelah berdoa tidak dapat apa-apa. Itu tak mungkin. Waqad, coba lihat, waqad tuakharul ijabah ilal akhirah. Kadang-kadang doa itu dikabulkan tapi diundur nanti di akhirat. Wa yakunu dzalika khairan lid-da'i, dan itu menjadi lebih baik untuk orang yang berdoa. Doanya tidak dikabulkan sama Allah di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat, dan itu jauh lebih baik balasannya. Tuh, faqad jaa, maka sungguh telah datang riwayat Allah Ta'ala yab'atsu 'abdan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang hamba. Fayaqulu lahu, maka Allah berfirman kepada hamba itu, ma sa'alta syai'an illa ajabtuk fihi, tidaklah kamu minta kepadaku sesuatu kecuali aku akan kabulkan, kata Allah. Walakin najjaztu ay ajjaltu lakal ba'dha fid dunya, akan tetapi kata Allah, aku segerakan untuk kamu sebagian permintaan kamu di dunia, aku kabulkan sebagiannya, kata Allah. Wa ma lam unajjizhu fid dunya, dan apa yang belum aku kabulkan di dunia, fahuwa muddakharun lak, maka doa kamu itu akan disimpan untuk kamu. Fakhudhul ana, sekarang kamu ambil nih doa kamu yang dulu di dunia yang belum aku kabulkan, nah sekarang kau ambil, kata Allah di akhirat. Fayaqulu dzalika al-'abdu, maka hamba itu pun berkata kepada Allah, laitahu lam yaqdi li hajatan fid dunya, laitahu, andaikan Allah lam yaqdili, tidak mengkabulkan untukku, tidak menyampaikan untukku hajatan, satu hajat pun fid dunya, di dunia. Artinya andaikan Allah itu tidak mengkabulkan doaku di dunia, doaku dikabulkan di akhirat saja. Kenapa? Karena yang dia lihat balasan Allah di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang dia dapat waktu di dunia. Jadi Ustaz ulangi, orang kalau berdoa ada yang dikabulkan, kata ini apa referensinya, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ada orang berdoa langsung dikabulkan, ada orang diundur pada waktu yang tepat. Nah, seperti anak kecil minta motor belum dikasih, nanti udah waktunya baru dikasih. Ada orang minta sesuatu tidak dikasih sama Allah sesuai permintaannya, dikasih dengan yang lebih baik, karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuknya. Yang ketiga, ada orang minta Allah tidak kabulkan, tapi doanya itu Allah jadikan dia dijauhkan dari musibah. Ada lagi orang minta doanya sebagian dikabulkan di dunia, sebagiannya tidak dikabulkan sama Allah. Kapan? Di akhirat. Ketika di akhirat, kata Allah kalau bahasa kita, ini doa kamu yang dulu yang belum dikabulkan nih. Kali dia melihat balasannya luar biasa, banyaknya kebaikan yang dia dapatkan, apa dia bilang? Ya Allah, kalau saya tahu begini, doa saya yang dulu di dunia jangan dikabulkan di dunia, kabulkan di akhirat aja. Saking banyaknya balasan. Berarti apa, Aulad? Berarti semua doa kita tuh, semua doa yang kita haturkan kepada Allah, kalau belum dikabulkan, ingat tadi itu ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan jadikan penyelamat dari musibah, Allah akan beri pada waktunya nanti yang tepat, atau Allah akan kabulkan di akhirat. Berarti semua doa kita yang kita haturkan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Terus doa, terus doa. Nanti di akhirat kita akan dapatkan kebaikan datang banyak, sampai berharap jangan dikabulkan permintaan di dunia. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Babu adabid doa, bab adab-adab berdoa. Al-awwal, rafa'a ba'dhum ihda yadayhi 'inda doa. Sebagian orang berdoa mengangkat sebelah tangan, tangan sebelah diangkat, tangan sebelahnya tidak diangkat. Fasami'a hatifan,
maka dia pun mendengar ada suara. Yaqul, suara itu berkata, "Lau rafa'ta kila yadik," kalau engkau angkat dua tanganmu, lastujibat da'watuk, sungguh akan dikabulkan doa kamu. Jadi di antara adab berdoa berarti mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang dia baca doa tangan begini. Tak ke mana doa, tak ke mana dia. Ya. Minimal dia yang baca doa, minimal dia yang baca doa tu dia angkat tangannya. Nah, ini dia sendiri yang baca doa, dia nak angkat tangan. Kok kadang-kadang begini tangannya, kadang-kadang begini nih tangannya. Nah, ini di antara adab berdoa tu tangan diangkat. Kalau doanya untuk kejelekan, nah gini kan tangannya, balik kan. Nah, Al-Thani yang kedua, ruya anna Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ra'a rajulan yad'u wa yatadarra fi hajah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau ra'a rajulan, melihat seorang lelaki yad'u, berdoa, wa yatadarra fi hajah, doa dengan khusyuknya memohon kepada Allah karena ada suatu hajat. Faqal, orang itu berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, lau kanat hajatuhu." Oh, Nabi Musa berkata, faqal, Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, lau kanat hajatuhu biyadai laqadaituha." Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kalau hajatnya dia itu aku bisa kabulkan, niscaya aku akan kabulkan hajatnya itu." Kata Nabi Musa bilang, fa'auhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, innalahu ghanaman, sesungguhnya dia mempunyai satu ekor kambing, wa inna galbahu inda ghanamihi, sesungguhnya dia tu ketika berdoa lagi mikirkan kambing hatinya lagi berdoa, tidak khusyuk, mikirkan kambing. Wa ana la astajibu du'a abdin, dan saya, kata Allah, tidak mengabulkan doa seorang hamba yad'uni, yang berdoa kepadaku, wa qalbuhu inda ghairi, sedangkan hatinya ada pada selainku. Artinya dia minta kepada Allah tapi hatinya bukan kepada Allah, hatinya mikirkan yang lain, yang ini hatinya mikirkan kambing. Fa akhbara Musa ar-rajul bidzalik, maka Nabi Musa pun mengabarkan kepada laki-laki itu tentang hal tersebut. Ente itu doa apa doanya tidak dikabulkan? Karena ente waktu berdoa hati ente mikiran kambing, makanya doa ente tidak dikabulkan. Fanghata ilallah, maka dia pun putuskan hatinya terhadap kambing itu, dia fokus kepada Allah. Faghadha hajatahu, maka Allah pun mengkabulkan hajatnya. Jadi di antara adab berdoa, fokus hati, apa yang kita ucapkan hendaknya kita ngerti. Ente minta apa yang diminta itu, maka pahami, jangan mulut ngomong pikiran kemana-mana. Itu di antara adab doa biar doa dikabulkan. Terus jangan makan minum yang haram, ya. Karena ada tuh riwayat hadisnya, ada seorang, kata Nabi, asy'atha aghbara, pakaian compang-camping, berdebu karena dari perjalanan jauh, musafir. Dia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, berdoa. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Makanannya haram, minuman haram, pakaian haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan, kata Nabi. Jadi di antara syarat doa itu biar dikabulkan, jaga makan, minum, pakaian, jangan sampai sesuatu yang haram, dan hati khusyuk, fokus ketika berdoa. Nah, al-thalith, kemudian kalau berdoa itu fahami apa yang kita doa. Ustaz, anak ni tidak paham apa yang anak baca doa, Ustaz, karena anak tidak paham bahasa Arab. Ya udah, pakai bahasa apa saja yang dipaham. Yang penting mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selawat. Terserah selawat apa aja boleh, yang pendek-pendek pun boleh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, baru doa. Setelah doa tutup lagi dengan selawat.
sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat. Kenapa? Karena salawat itu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Ya. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna baina qabulin wa raddiha las salata ala nabi Muhammadi. Selalulah kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat itu pasti diterima, tidak ditolak. Amalan-amalan yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya salawat kepada Nabi Muhammad itu amalan yang pasti diterima. Karena pasti diterima, mulai doa dengan salawat, akhiri doa dengan salawat, yang tengah-tengahnya insya Allah diterima oleh Allah berkah salawat. Kecuali kalau doanya dalam solat. Nah, kalau doanya dalam solat, jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa selain bahasa Arab, batal solatnya. Terus bagaimana? Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aghrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa, kata Allah. Perbanyak doa. Terus katanya Ustaz, perbanyak doa. Terus doa harus dipahami. Sekarang saya tidak bisa bahasa Arab. Dalam solat tidak boleh selain bahasa Arab. Bagaimana? Dalam hati doanya. Sujud, tidak harus sujud terakhir. Sujud mana saja boleh. Tapi biasanya orang sujud terakhir, tidak apa-apa lah. Sujud terakhir. Ungkapkan doa dalam hati. Yang penting jangan sampai tidur ya nanti. Ungkapkan doa. Ustaz, anda pengen minta ini, anda tidak tahu bahasa Arabnya. Udah, tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa yang anda paham, tapi dalam hati. Kalau dalam solat tidak boleh selain bahasa Arab. Maka kalau ente pengen minta sesuatu dalam sujud, ente tidak tahu bahasa Arabnya, ya udah ungkapkan dalam hati. Dan itu pun kalau ente solatnya jangan jadi imam. Kalau ente jadi imam, jangan panjang-panjang doanya. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, minimal 1 ke 2 doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Udah. Jangan panjang-panjang. Ustaz, ana masih punya hajat. Nanti ente salat sunat, ente sujud 2 jam ente doa. Salat sendiri. Kalau solat berjamaah, ente jangan sujud panjang-panjang. Ada orang lagi pusing kepalanya, ada orang yang gigit bila nanti terkeluar ingusnya. Ya, ada orang nak terkencing, ada orang bergegar lututnya. Apalagi kalau ente solat di luar. Di luar kan macam-macam. Ada orang tua, masjid kan, di masjid luar ada orang tua, ada orang yang anaknya nangis, ada orang yang lagi janjian mau ketemu bisnis, ada orang yang nak ke WC. Jangan lama-lama. Ada orang yang kepala mau pecah pusing. Ente tujuh lagi lama-lama, jangan ente disumpah sama dia. Jangan lama-lama kalau jadi imam, jadi fitnah nanti. Ya. Kecuali kalau yang memang disunnahkan, kayak hari Jumat tu baca surah As-Sajdah sama hal ta'ala insan rakaat keduanya. Nah, itu hampir tiap masjid begitu kan sunnah. Nah, kalau enggak jangan baca yang panjang-panjang. Nah, kalau ente mau sujud lama-lama, waktu ente sujud sendiri. Ente sujud lama-lama. Ente. Yang penting jangan sampai keluar liur ente. Lama-lama. Kalau bisa keluar liur jangan, keluar air mata bagus. Nah, sujud lama-lama nangis. Nah. Ustaz, nangis bagus. Yang penting jangan dibuat-buat suaranya. Kalau nangis dalam solat ya, keluar sendiri suaranya, itu bagus. Tapi kalau dibuat-buat, dibuat, batal solatnya. Batal solatnya. Kenapa? Dia sendiri sengaja, bukan keluar sendiri. Nah, kalau di luar solat, ya, kalau di luar solat, usahakan nangis. Apa kata Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasai'ud Diniyah? Fa illam tabki fatabaka. Kalau ente tidak bisa nangis, fatabaka, maka usahakan walaupun pura-pura nangis. Ya. Tapi tentunya dalam keadaan sendiri lah. Ya, dalam keadaan sendiri, orang tak ngelihat gitu, nangis.
Tak bisa Ustaz, tak bisa keluar air mata anak. Keras benar hati anak ni Ustaz. Gelap benar hati anak. Macam mana cara Ustaz? Cap kapak. Iya, kasih minyak cap kapak atau balsam yang warna merah tu, atau cap kaki 3 kasih, atau bawang dia potong gini kasih, biar keluar air matanya. Karena salah satu tanda hati orang tu keras, gelap, susah nangis, takut kepada Allah SWT. Tapi jangan nangis di masjid sini. Orang kita ramai-ramai tahajud, ya Allah, jangan. Pasien sendiri, pasien sendiri lagi sepi sendirian, nangis sendiri. Tak bisa Ustaz, usahakan ambil, ya Allah, gitu, usahakan nangis. Iya, biar terbiasa nangis takut kepada Allah. Orang kalau matanya keluar air mata, nangis takut kepada Allah, dijanjikan sama Nabi, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun haras wa ainun tahrusu fisabilillah. Ukamagal, dua mata yang tak tersentuh api neraka, kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah, wa ainun tahrusu fisabilillah, dan mata yang tidak tidur, wa ainun batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang tidak tidur tahrusu fisabilillah, karena jaga malam berjuang di jalan Allah SWT. Dua mata itu, mata yang takut kerana Allah nangis, mata yang tak tidur malam karena berjuang di jalan Allah, tak tidur. Dua mata itu dijaga dari api neraka. Bukan mata yang tak masuk neraka, badan masuk neraka. Itu tu bahasa itu zikrul ba'd wa iradatul kull namanya. Sebagian disebutkan, tapi maksudnya semuanya, mata dan badannya semuanya, anggota badannya dijaga dari api neraka. Makanya usahakan nangis. Nangis tujuannya takut kepada Allah SWT. Tak bisa nangis tadi itu, tutup kamar, ingat dosa kan? Ingat dosa. 4 kata Nabi. Dalam kitab Nasihatul Ibad itu ada 4 tanda orang bahagia. 1, ingat dosa. 2, melupakan kebaikan. 3, urusan akhirat, dia melihat orang-orang yang di atas dia. Dia solat, lihat Imam Ali Zainal Abidin sehari 1000 rakaat. Jadi biar tak sombong lah ibadahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani solat subuh pakai wudu isyak, dari isyak sampai subuh ibadah 40 tahun. Syekh Al-Faqih Muqaddam juga gitu. Urusan akhirat lihat yang di atas, biar tak sombong. Urusan dunia lihat yang di bawah dia. Alhamdulillah punya motor, ada orang tak punya motor, syukur. Itu orang yang punya 4 sifat itu, kata Nabi, bahagia dia. Orang yang bahagia. Ingat dosa, menyesali. Kemudian lupakan kebaikan. 3, urusan akhirat lihat yang di atas, urusan dunia lihat yang di bawah. Tapi orang yang sengsara ada 4 juga, kata Nabi. Orang yang sengsara ada 4, kebalikannya. Lupa dosa, ingat kebaikan terus. Nah, urusan dunia dia ngelihat yang di atas dia, akhirnya kurang bersyukur, kurang terus. Urusan akhirat lihat yang di bawah dia. Dia urusan akhirat lihat orang-orang yang tak solat, tambah sombong dia. Mentang-mentang dia solat 5 waktu di masjid. Urusan akhirat dia bukan lihat orang-orang soleh dulu ibadahnya, dia lihat orang-orang yang di luar yang tak solat. Tak solat, neraka. Ya, surganya. Nah, itu kenapa dia merasa hebat? Karena dia urusan akhirat ngelihat yang di bawah. Akhirnya dia melayang, seakan-akan dia dah paling pantas masuk surga. Nah, sebaliknya kata Nabi, kalau urusan akhirat lihat orang yang di atas kita. Imam Syafi'i ngaji Quran 60 kali khataman, satu hari 2 kali khatam. Kita berapa kali? Kalau ngelihat seperti itu, maka tidak sombong. Itu tanda orang bahagia dan orang sengsara, kata Nabi. Naam. Umma Alas, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna
لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila arwah abai ikhwani min al-anbiya wal mursalin min sahabat tabi'in wa tabi'ihum bi ihsan min sallallahu min al-muhajirin Allahumma salli ala Muhammad bin Ali Ba'alawi Sulaiman Farima jami'i sadatina al-Ba'alawi thumma ila ruha min syarif Hafsah bint Umar Gadri Muhammad Habib Umar bin Bakar Mudhar Rasulullah Hasan Ahmad Bahar Sayyidina Ali bin Syekhina thumma ila ruh Habib Salih bin Abdul Mustafa bin Salah Haddad Zaid thumma ila ruh Habib Husain bin Ahmad Gadri Habib Abdul Rahman bin Hasan Gadri wa Abdul Rahman Aidu thumma ila ruh jami'i awliya Allah ibadillah salihin wal ulama al-amin khususan alladhina kutibat asma'uhum wa aqwaluhum fi hadzal kitab al-mubarak thumma ila arwah wa matakum أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركاتهم وبركات هذا الكتاب يرزقنا جميع مشايخنا جميع آبائنا جميع أحبابنا طول العمر في الرضا والبركة في الصحة والعافية وفي الطاعة والبلاء وأن الله يرزقنا ويحسن الخاتمة عند الموت بلطف وخير وعافية والاجتماع مع خير البرية في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومنام دائما مستمرة وأن الله يرزقنا ويشفينا ويشفي مرضانا وشفاء تاما عاجلا شفاء لا يغادر سقما وأن الله يرزقنا وإياهم من الأرزاق الواسعة المباركة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة بجاه خير البرية والسادة العلوية على هدينا وذكرة صالحة وكما وأسلافنا الصالحون. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu